Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo teman-teman semua, warahmatullahi jumpa lagi di podcast Saska bersama saya Amaya sebagai host podcast kali ini. Sebelumnya gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Amin. Sesuai dengan tema, yakni temanya adalah Hari Kartini, kita menghadirkan tamu, salah satu wanita yang hebat di SMK Negeri 1 Surakarta. Mari kita sapa bersama-sama. Halo Bu. Halo. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, lancar, dan tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, mungkin Bu Esti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya Ibu Esti Suryani, MPD. Ini saya peroleh gelar MPD-nya di UNS, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi S1-nya juga Bahasa Indonesia, S2-nya juga Bahasa Indonesia. Demikian. Baiklah, wow, keren. Baiklah Bu, kita kali ini membahas tentang Hari Kartini. Hari Kartini itu kan Kartini itu kan wanita yang hebat ya Bu. Iya. Dan Ibu juga termasuk wanita yang hebat karena selain menjadi seorang guru, Bu Esti juga menjadi seorang ibu rumah tangga juga. Insya Allah. Iya. Mungkin langsung saja ke topik pembicaraan kita kali ini. Bu Esti pertama kali mengabdikan diri ke SMK Negeri 1 Surakarta mulai tahun berapa Bu? Iya, waktu itu tahun 2015 saya mutasi ke SMK 1 Surakarta. Tapi sebelumnya saya di SMA Badik 1 Surakarta. Kemudian selain itu juga saya masih double juga sebagai dosen di Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia di UMS. Dan saat ini ada di SMK Negeri 1 Surakarta dari 2015 sampai sekarang ini. Demikian. Dari 2015 ya. Sampai saat ini berarti kurang lebih sekitar 8 tahun ya Bu? Iya, 8 tahun, betul. Ada gak sih Bu keluh kesah menjadi seorang guru? Pada dasarnya tidak ada, karena dari awal cita-cita saya itu jadi guru. Jadi ngasih materi ke siswa, ketika siswanya berhasil diarahkan, wah rasanya senang sekali, ada kepuasan tersendiri. Jadi kalau nggak ada siswa yang bermasalah, nggak ada baik dengan materi ataupun nilai ataupun karakternya, rasanya kok biasa-biasa saja. Jadi ketika ada permasalahan, ya bagaimana caranya bisa untuk menyelesaikan dan memberikan semangat dorongan untuk siswanya. Karena ibu sendiri itu menganggap siswa itu ya seperti anak saya sendiri, begitu. Karena guru juga orang tua kedua. Betul. Di sekolah. Jadi ada rasa tanggung jawab lah. Oh ini anak-anak saya. Iya. Iya. Selain itu kan Bu Esti juga menjadi guru, selain itu juga menjadi seorang ibu rumah tangga dan istri dalam keluarga Bu Esti sendiri. Gimana sih Bu cara membagi waktunya? Pasti sibuk banget. Dibilang sibuk tidak, dibilang tidak, ya sibuk. Sibuk jadi, juga Bu. Ibu itu ketika anak-anak kecil benar-benar membagi waktu. Apa-apa yang dilakukan yang biasanya siang hari, ibu lakukan ketika anak-anak sudah tidur, terutama pekerjaan rumah. Kemudian ketika anak sudah mulai sekolah, belajar, kalau sore mengerjakan PR, ibu juga pasti ada hal-hal yang perlu dikerjakan di rumah. Ibu kerjakan. Dan posisi duduknya biasanya ibu gak berjauhan. Anak di sini mengerjakan, ibu juga mengerjakan, anak satunya mengerjakan. Jadi sepertinya ada motivasi, oh ibu juga belajar. Saya juga ikut belajar. Nah begitu, ini dengan anak-anak ya. Juga dengan suami sudah ada kesepakatan di antara kami. Begitu. Jadi kalau siang itu jadi guru, terus malamnya betul. Baru jadi ibu sekaligus istri ya Bu? Iya begitu ya. Ada nggak sih Bu tips buat teman-teman supaya bisa meluangkan waktu, membagi waktu secara maksimal dan sebaik mungkin? Ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu punya jadwal aktivitas ya. Jadi aktivitas. Ini
samakan dengan ketika ibu melaksanakan kegiatan sehari-hari, nanti disesuaikan. Ibu sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, nanti adik-adik sebagai pelajar gitu ya. Yang pertama, jadwal aktivitas itu sudah ibu terapkan, ibu catat. Karena nanti hari ini aktivitas apa, besok aktivitas apa. Biasanya karena ibu suka guru ya, suka nulis, jadi ibu catat. Ya, mungkin adik-adik bisa ditulis aja di HP atau di aplikasi HP itu kan ada untuk aktivitas. Selanjutnya membuat to-do list. Apa itu to-do list? Yaitu semacam strategi kita agar nanti ketika kita setelah melakukan dapat mengontrol. Sudah ya, kalau pelajaran sudah tuntas belum? Berarti besok kita harus memperbaiki lagi kalau belum. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan dari apa yang kita rencanakan dalam aktivitas. Selanjutnya ada lagi, ibu itu bangun lebih cepat dari yang lain. Misalnya, kalian di rumah ya, bangun jam 5:30 atau jam 5. Ibu itu, seorang ibu, 1 sampai 1,5 jam itu sudah bangun lebih awal. Nah, di sini kenapa harus lebih awal? Ada waktu nantinya kita bisa santai untuk memulai kegiatan di pagi hari, bisa kita minum kopi sambil mungkin ada roti, ada apa, minum hangat-hangat kopi, teh, ya tentunya dengan pasangan. Nah, saat itu kita ngobrol pagi hari itu habis, misalnya sebelum subuh kita sudah bangun. Nah, pada saat setelah selesai sholat subuh, disinilah ada komunikasi dengan pasangan sambil minum kopi, minum teh, sambil menyiapkan sarapan untuk anak-anak, sehingga pada saat anak-anak bangun kita sudah siap untuk membantu mempersiapkan anak-anak berangkat sekolah. Mungkin bajunya, mungkin bekalnya dan sebagainya. Anak-anak mandiri melakukan sendiri, tapi kita siap membantunya. Kemudian ada lagi. Ibu itu tidak menjaga, misalnya gini, saya mau minta tolong, nah gini loh, kita ada rasa saling membantu, ada kerjasama. Jadi ketika ibu itu ada kesulitan, tidak malu-malu, tidak gengsi minta tolong baik dengan suami maupun anak. Tolong dok, kalau sudah makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring ya. Nah begitu. Tolong nih kalau udah selesai dibersihin ya. Jadi Bu Esi tidak usah gengsi sama suami atau sama anak. Sehingga anak pun akan cepat tanggap ketika suatu saat dia sudah melakukan sendiri untuk kedepannya. Karena sudah terbiasa membantu dan ada kerjasama. Nah ini yang paling pokok ya. Ini buat ibu-ibu juga ini. Buat ibu-ibu guru, ibu-ibu yang lain juga, terutama remaja ini. Mengurangi penggunaan media sosial. Sekarang ini media sosial bukan cuma untuk remaja loh ya, ibu-ibu rumah tangga juga banyak. Kurangi agar nanti kita terfokus pada kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai istri, dan kita sebagai pekerja, sebagai guru utamanya. Begitu Mbak. Baik, jadwal harian itu diterapkan sehari-hari ya Bu? Iya, jadwal betul. Harian. Ya kalau ibu rumah tangga bisa ditempel misal di kulkas. Nah, hari ini apa? Gitu. Jadi kalau kalian sebagai pelajar tempel di kaca misalnya, di samping meja belajar, di atas tempel itu kan ada paku kecil itu untuk. Nah, hari ini apa kegiatannya? Atau mungkin 1 minggu apa saja begitu. Oke? Ya, walaupun tanggung jawabnya besar, tapi ada keluarga yang selalu membantu, Iya, betul. meringankan tanggung jawab. Iya, betul. Ada kerjasama di antara keluarga. Sama mengurangi media sosial tuh juga penting ya Bu, karena kalau udah bermedia sosial tuh nggak ingat waktu. Betul sekali. Dari pagi sampai malam bisa aja. Iya, lupa semuanya. Iya, lupa tugas, lupa. Betul. Mungkin yang teman-teman lupa PR. Nah, lupa PR itu ya. Nah, sampai sekolahan dibuka jadi PS, pekerjaan sekolah. Mengerjanya pagi-pagi. Pagi-pagi. Tidak lagi pekerjaan rumah. Oke. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Iya. Pasti kan guru bahasa Indonesia nih Bu. Ada kaitannya sama pantun. Ada nggak Bu pantun buat teman-teman di rumah atau dimanapun berada? Iya. Oke. Ya, nanti
Saya bacakan biar saya tidak lupa. Saya punya contekan beberapa pantun. Contekan. Ini mendadak tadi ya. Iya. Yang pertama, air tajin. Air tajin itu air susu itu ya. Ya. Yang maksudnya air yang biasanya menggantikan untuk susu. Zaman dulu loh ya. Air tajin diminum kenari. Cakep. Burung elang terbang kemari. Cakep. Belajar yang rajin setiap hari, kelak hidupmu berseri-seri. Satu lagi. Ada satu lagi. Wah, karena kita bulan puasa ya. Iya. Oke. Makan buah di tengah lapangan. Makan buah di tengah lapangan. Di lapangan ada penjual koran. Cakep. Jangan lupa hari ini puasa Ramadan. Agar di Idul Fitri meraih kemenangan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Esti atas meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga tips-tips dari Bu Esti bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Amin. Cukup sekian dari kami dan juga kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.